علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألهمنا علما نقوى بأوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلو بك ونناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم ونفعنا بالقرآن الكريم ونفعنا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah kaum muslimin wal muslimat Masjid Raya Darussalam yang dimuliakan Allah, mari senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam senantiasa selalu kita aturkan kepada junjungan kita, kearifan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya dan segala pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki tahun baru Islam yaitu 1445 Hijriah. Artinya dengan masuknya tahun baru ini yaitu usia kita bertambah. Namun umur kita pada hakikatnya adalah berkurang. Bertambah usia setahun tapi hakikat umur berkurang 1 tahun. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita terlebih ketika kita memasuki tahun baru ini agar kita tidak mendapatkan kerugian, maka kita isi dengan tahun-tahun yang baru ini dengan beberapa hal, yakni diantaranya untuk memperkuat keimanan dan saling mengerjakan amal soleh dan saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di dalam muqaddimah tadi sudah kita bacakan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa, yakni waktu asar. Karena waktu asar ini adalah waktu yang sungguh luar biasa. Dan waktu asar ini adalah penutup daripada amal di waktu siang. Dan juga waktu asar ini waktu yang penuh kesibukan yang luar biasa. Sehingga Allah ingatkan kita dengan waktu asarnya, wal asri, demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Arti rugi itu habisnya modal. Kan kalau kita usaha, kalau modal habis berarti rugi. Nah, modal kita hidup adalah umur. Yang apabila umur yang diberikan Allah kepada kita, kita gunakan dengan sia-sia, kita gunakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, maka kita sudah termasuk di dalam orang yang mendapatkan kerugian. Walaupun hartanya banyak segala macam, tapi kalau umurnya disia-siakan itu termasuk daripada rugi. Karena modal daripada hidupnya adalah umur, dia habiskan sia-sia. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illa alladziina amanu, kecuali orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman, orang yang hatinya diisi dengan iman. Nah, jadi kita menghadapi memasuki tahun baru ini, yang pertama yang kita agendakan adalah bagaimana iman kita supaya bertambah. Karena iman itu Rasulullah SAW bersabda, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang-kala bertambah, kadang-kala berkurang. Ini imannya kita. Karena iman itu ada yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang, yaitu iman para nabi dan para rasul. Iman para nabi dan para rasul, mereka imannya selalu bertambah, tidak pernah berkurang. Ada lagi iman yang tidak bertambah dan tidak berkurang, tetap, yaitu imannya para malaikat. Adapun iman kita adalah yazid wa yanqus, bertambah dan kadang-kadang berkurang. Yazidul iman bil ta'at, iman akan bertambah kalau kita mengerjakan ketaatan. Kalau kita mengerjakan kebaikan, baik yang wajib maupun yang sunat,
maka iman kita akan bertambah. Misalkan kita hadiri majlis ilmu, berarti iman kita bertambah. Kita membaca Al-Quran, berarti iman kita bertambah. Kita membaca salawat, istighfar, segala macam berdoa, berarti iman kita bertambah. Karena yazidul iman bil ta'at, iman akan bertambah dengan ketaatan dan kebaikan. Wa yanqusul iman bil ma'as, iman akan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika kita berbuat dosa, di sanalah iman kita merosot berkurang. Jadi agar supaya iman kita sudah bertambah, hendaklah kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi orang yang tidak rugi adalah orang yang isi hatinya dengan iman. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat. Orang yang tidak rugi adalah orang yang mau mengerjakan amal saleh. Minal furudi wan nawafil, baik yang fardu ataupun yang sunat. Kemudian yang tidak rugi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang senantiasa berwasiat-wasiat terhadap kebenaran, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berwasiat-wasiat terhadap kesabaran. Selalu memberikan wasiat, nasihat agar supaya sabar. Sabar dalam menghadapi, sabar dalam mengerjakan perintah Allah, sabar dalam menghadapi bala dan musibah, sabar menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun secapek apapun, sengantuk apapun, sesibuk apapun, ketika kita dihadapkan dengan mengerjakan perintah Allah, kita kerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita sabar dalam mengerjakan perintah. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat. Seingin apapun hati ingin berbuat maksiat, bagaimanapun godaan, rayuan, bujukan dari syaitan dan hawa nafsu untuk mengerjakan maksiat, tetapi dia mampu untuk meninggalkan maksiat itu, berarti orang sabar dalam menghadapi maksiat itu. Kemudian sabar dalam menghadapi bala dan musibah. Artinya ketika kita dihadapkan dengan bala dan musibah, kita sabar. Sabar dalam artian kita tidak mengeluh, kita tidak menyerah, kita tetap bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan bala dan ujian ini Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kita, yang mungkin kita tidak tahu dosa itu yang kita kerjakan, yang tidak sepengetahuan kita. Mungkin dengan itu Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan barangkali juga Allah akan mengangkat derajat kita. Dengan bala musibah itu Allah akan mengangkat derajat kita di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 4 macam yang kita agendakan dalam menghadapi tahun baru ini, agar supaya kita menjadi orang yang baik. Sebagaimana disabdakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang dan baik amal pekerjaannya. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sayyi'a amaluhu. Dan sejahat manusia orang yang panjang umurnya namun jahat daripada amal perbuatannya. Semoga kita semua termasuk daripada sebaik-baik manusia, yakni panjang umur dan baik dalam segala amal perbuatan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nas'aluka mimma 'allamtana wa farduhu wa ilayna yahdina ilaiha al-mubta'in al-gharifin waj'alna wa dhurriyyatina min ibadika was-salihin. Allahumma akrimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah was salam wa istiqamah wa husnul khatimah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilaf maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi salli عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله